Satu kata tentang Pak Prabowo. Senior. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Luar biasa, tepuk Terima tangan. kasih Pak Ganjar. Satu kata tentang Pak Prabowo. Patriot. Satu kata tentang Pak Ganjar. Sahabat lama. Satu kata menurut Pak Prabowo tentang Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur. Satu kata dari Bapak Prabowo tentang Pak Anies Baswedan. Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Faridi Hikmat. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kita coba membahas sebuah pemanasan dari bakal calon presiden Prabowo, Ganjar, ataupun Anies Baswedan saat beradu gagasan di satu panggung. Nah, sahabat Siliwangi 1922, ketika bakal calon presiden ini hadir di dalam forum Rakernas Asosiasi Pemerintahan Kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Makassar di Sulawesi Selatan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juli tahun 2023, adu gagasan disampaikan di depan para wali kota se-Indonesia dengan mengusung sebuah tema Indonesia dan tantangan pembangunan kota di masa depan. Nah, sahabat Siliwangi 1922, para calon presiden ini beradu gagasan di hadapan para wali kota se-Indonesia. Yang ketiganya ini menyatakan semuanya siap dalam membangun sebuah perekonomian dan juga pembangunan yang akan dilaksanakan secara merata. Nah, sahabat Siliwangi 1922, terkait mengenai tema yaitu antara tantangan pembangunan kota di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, mari kita awali bagaimana cuplikannya, paparan dari Pak Ganjar Pranowo terkait masalah Indonesia dan juga tantangan pembangunan di kota pada saat mendatang. Oleh karena itu, mari kita simak. Sebagai orang yang tidak pernah menjadi wali kota, tapi sebagai orang yang sama-sama menjabat sebagai kepala daerah. Dan tentu saja catatan saya di tempat Bapak Ibu, ya pasti so-so sajalah. Hanya Kang Bima tadi sampaikan, kita menghadapi tantangan yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman, karena disrupsi terjadi di dunia, geopolitik berubah, dan kita harus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Maka sesuatu yang bisa menjadi data sains untuk pengambilan keputusan, hari ini menjadi begitu penting. Saya mengapresiasi teman-teman di Apeksi yang tadi acaranya kita lihat di video, melibatkan anak muda, mengajak mereka untuk memahami situasi, dan bagaimana mereka mau terlibat dan berkontribusi. Agar tidak apolitis. Karena hampir setiap denyut nadi kehidupan kita sebenarnya politik. Sebenarnya politik. Hanya orang kadang tidak percaya saja bahwa itu terjadi. Bapak Ibu, saya agak kesulitan
tema apa yang kemudian Kang Bima berikan kepada saya, Pak Dhani? Lalu saya coba cari bagaimana inovasi desentralisasi otonomi. Saya ambil cerita yang di Jawa Tengah. Di tempat lain saya nggak berani cerita. Karena di luar Jawa Tengah saya lihat jauh lebih hebat. Kami selalu belajar aja dari tempat yang lain. Maka next, kalau kita melihat next, saya mencoba yang ini visi misi sebenarnya jamak karena kita semua waktu mau pilkada suruh buat ini. Maka disitulah lokalitas masuk. Maka disitulah prioritas masuk. Maka disitulah segala pemikiran yang mau kita wujudkan masuk. Pasti ada dong. Pasti adalah mimpi dari prioritas yang akan disampaikan, ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Tapi PR ini Bapak Ibu mesti kita dorong karena bonus demografi 13 tahun sekali. 13 tahun mesti kita bereskan. Kalau enggak gagal kita. Gagal kita. Ini kita mesti sangat serius. Maka rasanya kita lebih pada skill, expertise, keahlian, atau pada ijazah. Bapak Ibu, pada titik ini suka tidak suka, mau tidak mau mesti direform betul. Harus direform. Kita menyesuaikan sama perkembangan zaman yang membutuhkan tenaga itu. Dan kalau kita kelebihan, nggak apa-apa kita ekspor, tapi mesti skilled labor. Bukannya unskilled. Ini soal bonus demografi dan bagaimana menjaga kualitas SDM kita. Lanjut, paling bawah. Itu negara kita Bapak Ibu. Kalau kita bicara dari yang ada, maka studi dari Goldman Sachs di 2022 memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun, 2075 turun. Kita akan naik. Kita akan naik. Kenaikan itu momentumnya apa? Sekarang. 13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan membereskan. Sahabat Siliwangi 1922, itulah gagasan dari Ganjar Pranowo. Selanjutnya kita simak bagaimana paparan dari Bapak Anies Baswedan terkait dengan hal yang sama. Mari kita lihat. Permasalahannya ada pada pertumbuhan yang tidak berkeadilan. Saya menggunakan contoh Jakarta Bapak Ibu sekalian, bukan tempat lain. Jakarta ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tata ruangnya itu berkembang tanpa dikendalikan dengan sebuah visi tentang pergerakan penduduk. Ini wajah Jakarta sejak tahun 72 sampai 2012. Sekarang lebih luas lagi di luar Jakarta. Kalau dalam Jakartanya tidak banyak berubah. Dan di Jakarta itu sekalian tinggal 8% tanah ruang terbuka, 92% tertutup. Kami merasakan apa yang kita lihat di Jakarta adalah fenomena yang bisa terjadi di kota-kota lain beberapa dekade yang akan datang. Karena itu kami memandang sebaiknya jangan mengulang problematika yang dilewati beberapa dekade di Jakarta dan kota besar lainnya, tapi mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. Berikutnya, saya ingin menunjukkan salah satu masalah juga yang dihadapi di kota-kota kita di Jakarta, di Indonesia. Pertama adalah soal kemandirian fiskal.
Saya rasa Bapak Ibu semua merasakan soal kemandirian fiskal. Ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan bahwa 60 atau 70% kota kita itu belum mandiri. 29% mandiri dan hanya 2% yang mandiri. Ini mandiri itu artinya PAD mampu membiayai lebih dari sebagian besar belanja daerah. Ini harus kita selesaikan sama-sama. Tidak bisa terus-menerus kota berada dalam posisi tidak mandiri. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa, kita ingin kota-kota di Indonesia menjadi kota yang mandiri. Kota itu tempat berkumpulnya masalah, tapi juga kota itu tempat bertumpulnya solusi. Tempat berkumpulnya talent. Kalau tanya di mana lokasi orang-orang terdidik, kebanyakan di perkotaan. Di mana lokasi think tank di perkotaan, di mana lokasi NGO di perkotaan. Nah, sayang kalau mengelola kota itu hanya dikerjakan oleh pemerintah kota saja, bila tidak memanfaatkan institusi-institusi ini. Sama perguruan tinggi, di mana lokasinya? Di perkotaan. Karena itulah kolaborasi kami memandang sebagai kewajaran. Satu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras, pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak? Sahabat Siliwangi 1922, itulah gagasan dari Bapak Anies Baswedan. Dan kita yang terakhir selanjutnya mari kita simak bagaimana paparan dari Prabowo Subianto. Langsung kita saksikan. Anda bisa lihat nikel naiknya berapa kali, boksit, tembaga kalau kita olah, timah kalau kita olah, ya. Bahkan ikan pun kalau kita olah di sini, udang pun naiknya puluhan kali. Kita juga harus paham dan mengerti bahwa kita adalah negara yang sangat kaya. Dari semua lembaga dunia yang meneliti sumber alam mengatakan bahwa kita negara ke-6 terkaya di dunia dari segi sumber alam. Kita. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat optimis, ya. Sedikit gembira, tepuk tangan. Tapi ada tapinya. Negara yang besar, negara yang kaya selalu mengundang kekuatan lain, bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita. Ini mungkin tidak enak, tapi ini kenyataan. Ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke kita. Bukan kita ke mereka. Spanyol ke sini, Portugal ke sini, Belanda ke sini. Belanda ke sini nggak mau pulang. Prancis ke sini. Ya. Inggris, Jepang, Mongol, semua ke sini ratusan tahun. They come here, we did not go there. Artinya apa? Dari sejak dulu banyak pihak, banyak negara, banyak kekuatan sudah tahu Kepulauan Nusantara ini sangat-sangat kaya. Dulu tahun 1600-an mereka kesini karena mereka butuh rempah-rempah. Dulu tidak ada kulkas. Jadi rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Dan makanan yang bisa diawetkan menentukan untuk kekuatan perang. Kapal-kapal layar butuh
makanan yang diawetkan. Jadi siapa yang punya rempah-rempah, dia menjadi super power. Itu harus segera kita kasih susu, kita kasih makanan dan sebagainya. Untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar. Dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Sahabat Siliwangi 1922, Ganjar menyinggung jika pemerintahan Jokowi sudah meletakkan sebuah dasar yang kuat dan harus dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Itu kesimpulannya yang tadi kita dengar secara seksama. Sementara bakal calon presiden Anies Baswedan menyatakan bahwa jika pembangunan IKN memang sudah direncanakan dengan baik dan sesuai, maka dengan sendirinya akan berjalan dan tidak perlu sebuah kerja keras dari wali kota untuk membangun istilahnya otot politik. Nah, sahabat Siliwangi 1922, sementara itu bakal calon presiden Prabowo Subianto, beliau menyebutkan bahwa jika strategi pembangunan pemerintahan era Jokowi ini sudah tepat dan tinggal dilanjutkan. Sahabat Siliwangi 1922, di akhir acara, ketiga dari bakal calon presiden menerima sejumlah rekomendasi dari Rakernas yang ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun sebuah visi dan misi dari pemerintahan mendatang, terutama yang digarisbawahi untuk pembangunan kota yang semakin maju. Nah, sahabat Siliwangi 1922, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat dari sahabat Siliwangi 1922? Silakan tulis pendapatnya di dalam kolom komentar di dalam liputan ini. Saya Cepi Paredi Hikmat mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasinya dari semuanya, dan akhirnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.